WPS Mahasiswa. Halo teman-teman WPS. Nah, berhubung kemarin kami udah open question di official Instagram @ukmwps.polsri. Nah, jadi di sini kami berdua bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Instagram UKM seputar Open Recruitment UKM 2025. Tapi sebelum itu, kenalin aku Tamara dan aku Salsa. Nah, langsung aja nih Kak Salsa, kita bacain pertanyaan pertama. Oke, jadi pertanyaan pertama datang dari @yinidasaj. Pertanyaannya, Kak, di WPS ini ada divisi apa aja ya, Kak? Nah, jadi teman-teman, bagi kalian yang belum tahu, UKM WPS itu ada 5 divisi ya. Yang pertama, ada divisi reporter. Nah, tugas dari divisi reporter ini itu meliput informasi untuk dilaporkan dalam bentuk berita. Yang kedua, ada kamera person. Jadi, tugas dari kamera person itu tuh mengoperasikan kamera dan membantu reporter dalam peliputan. Nah, yang ketiga ada editor. Nah, tugas dari editor ini teman-teman mengelola artikel mentah yang diperoleh dari divisi reporter dan juga kamera person tadi. Nah, yang keempat ada divisi video editor. Nah, tugas dari divisi ini itu memilih dan melakukan proses pengeditan yang sudah diambil oleh kamera person tadi dalam bentuk video. Nah, yang terakhir ada divisi desain grafis dan layouter. Tugasnya itu mengedit karya visual digital ataupun cetak. Contohnya seperti majalah Eksis, feed di IG, dan juga pamflet. Oke, selanjut ya, kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini datang dari @nke_aulia_ps. Untuk pertanyaannya, Kak, kalau misalnya mau ikut UKM WPS, apakah harus udah ada keterampilan atau masih bakal dapat bimbingan? Nah, jadi teman-teman, untuk daftar di UKM WPS itu nggak harus ekspor di bidangnya kok, atau nggak harus ekspor di divisi yang kalian ambil, karena UKM WPS ini selayaknya wadah yang menampung seluruh minat dan bakat dari teman-teman di Politeknik Negeri Sriwijaya. Jadi jangan takut, karena di UKM WPS kita sama-sama belajar. Nah, lanjut, pertanyaan ketiga datang dari @tasya_dnd putri. Nah, pertanyaannya, Kak, untuk seleksi wawancara apa aja yang bakal ditanyain dan apakah ada sistem gugur? Nah, jadi teman-teman, bagi kalian belum tahu, nanti saat wawancara, kalian akan ditanyain seputar divisi yang kalian pilih dan juga minat bakat kalian. Jadi, ini tuh untuk menentukan divisi UKM WPS yang mana yang cocok buat kalian ya teman-teman. Nah, kalau untuk sistem gugur, UKM WPS itu tentu ada ya teman-teman. Tapi, nanti kalian harus ikutin rangkaian acaranya dari seminar sampai ke pengumpulan karya. Oke, selanjutnya itu ada pertanyaan keempat. Pertanyaannya datang dari @aul.rahma_. Untuk pertanyaannya, Kak, untuk sistem magang dan pengumpulan karya itu maksudnya gimana ya? Nah, jadi teman-teman, sesuai dengan timeline infografis dari UKM WPS, di mana UKM WPS itu ada magang dan juga pengumpulan karya. Nah, di magang itu nanti teman-teman peserta oprek akan dibagi nih. Satu kelompok itu isinya bisa 10 orang atau lebih. Nah, nanti di tiap-tiap kelompok itu berisikan tentang teman-teman yang berasal dari divisi yang berbeda. Ada yang dari reporter, ada yang dari kamera person, ada yang dari editor, ada yang dari video editor, dan juga ada yang dari desain grafis dan layouter. Nah, terus tugasnya ngapain sih, Kak? Nah, tugasnya teman-teman itu bakalan cari berita yang memang lagi hot news banget nih, Kak, di Politeknik Negeri Sriwijaya untuk di-up. Nah, berita itu nanti akan dijadikan sebuah video dan juga sebuah kayak pamflet gitu, Kak, dan akan dipublikasikan di sosial media UKM WPS. Nah, nanti teman-teman bukan cuma dipublikasikan aja, nanti ada rewardnya kok. Rewardnya itu nanti teman-teman ngumpulin karyanya ke panitia dan akan dinilai langsung nih sama kakak-kakak mentornya gitu. Oke, mungkin lanjut aja ya, Kak. Ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya datang dari @tacicu. Pertanyaannya, Kak, kalau milih divisi kamera person, apakah harus punya kamera? Nah, teman-teman, kalau kalian milih divisi ini, kalian gak harus punya kamera ya, karena nanti bakal disediain dan dipinjemin sama kakak-kakak UKM WPS. Jadi, kalian gak usah takut ya, tenang aja teman-teman. Bener banget teman-teman, jadi nggak harus punya kamera atau punya bakat banget teman-teman. Seperti tadi UKM WPS ini selayaknya wadah. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu ada dari @sisi
@fdhlh_. Untuk pertanyaannya, Kak, UKM WPS ini tugasnya ngapain aja sih? Nah, ini pertanyaannya bagus banget nih Kak Salsa. Jadi teman-teman, UKM WPS ini kita perlu sama-sama tahu kalau UKM WPS ini adalah organisasi mahasiswa yang berada di Politeknik Negeri Sriwijaya yang bergerak di bidang jurnalistik. Nah, terus tugasnya ngapain sih? Nah, tugasnya itu UKM WPS ini meliput berita yang lagi hot news banget nih teman-teman di Politeknik Negeri Sriwijaya, yang itu beritanya tuh bisa dijadiin pamflet ataupun live report, atau teman-teman kalau misalnya mau lihat langsung itu bisa cek langsung di IG-nya UKM WPS Polsri dan juga di YouTube-nya LPM WPS. Ya, betul banget. Oke, lanjut nih Kak, pertanyaan selanjutnya. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu kita gabung aja ya Kak, Iya, karena boleh. ini hampir sama ya teman-teman. Yang pertama itu dari @nike_aulia APS. Pertanyaannya, Kak, ngumpul berkas di mana sih Kak? Nah teman-teman, jadi ngumpul berkasnya itu di Sekretariat UKM WPS. Nah bagi teman-teman yang belum tahu di mana Sekretariat UKM WPS, itu bertepatan di sebelah Geraha Pendidikan dan di depan laboratorium atau bengkel teknik elektro. Nah yang kedua datang dari @cenai. Pertanyaannya, Kak, kalau mau kumpul berkas, apakah cuman formulir pendaftaran aja? Nah teman-teman, bagi kalian yang mau kumpul berkas itu bisa disertai dengan formulir pendaftaran tadi dan juga KHS. Nah KHS ini tuh kartu hasil studi semester terakhir ya teman-teman. Tapi bagi kalian yang dari semester 2 boleh mengumpulkan KHS semester 1. Namun apabila kalian belum mendapatkan KHS, itu bisa menyusul ya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya itu datang dari @adinata_22. Nah, untuk pertanyaannya, Kak, maksud dari poin nomor 5 itu tuh apa? Oke, dari timeline infografis yang di belakang kita ini, poin nomor 5 itu menyebutkan di syarat dan ketentuan bahwa setiap peserta yang mengikuti open recruitment di UKM WPS itu hanya boleh mengikuti satu UKM saja. Nah, itu kenapa sih kayak gitu Kak? Karena teman-teman, itu tuh merupakan peraturan dari Politeknik Negeri Sriwijaya, di mana setiap mahasiswa itu hanya diperbolehkan untuk mengikuti satu ormawa saja. Jadi tidak boleh mengikuti ormawa ganda ya teman-teman. Oke nih Kak, kita ada di pertanyaan terakhir nih Kak. Kira-kira apa sih Kak pertanyaannya? Oke, pertanyaannya itu datang dari @anandanabila13_. Nah, untuk pertanyaannya, Kak, untuk magangnya itu nanti online atau offline ya Kak? Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahuin banget bahwa untuk timeline open recruitment dari UKM WPS 2025 itu akan dilaksanakan secara offline semua teman-teman. Jadi, diharapkan untuk teman-teman yang mengikuti oprek UKM WPS 2025 untuk stay tune di Palembang ya. Oke nih Kak, kayaknya habis nih pertanyaannya Kak. Oke, nah teman-teman, mungkin itu aja pertanyaan yang sering muncul seputar Open Recruitment UKM WPS 2025. Jadi, tunggu apa lagi? Let's be part of UKM WPS 2025. See you!